Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, soimin, soimat, pemirsa Spensik TV SMP Negeri 6 Batang, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, selawat dan salam kita abadikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, khususnya syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan menyampaikan tema 4 orang, 4 kelompok, 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah 4 kelompok, 4 orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 kelompok orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Hadirin hadirat jamaatul mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayat sudah disampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk desa, sekelompok orang, isi sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan banyak barokah dari langit dan banyak barokah dari bumi. Oleh karenanya, jikalau kelompok kita ingin diberikan banyak barokah oleh Allah, maka kita harus beriman dan bertakwa. Jikalau keluarga kita mau banyak diberikan barokahnya oleh Allah, maka kita harus
beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masing-masing sekolahan. Kalau memang sekolahan itu mau diberi banyak barokah oleh Allah, maka harus banyak bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 hal, 4 orang, 4 kelompok yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran. Apa talil Quran? Yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Hebat bapak-bapak, ibu-ibu. Orang yang gemar membaca Al-Quran itu akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, Quran adalah pedoman hidup kita, pegangan kita. Kalau umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pegangan kita dan selalu membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi obat, akan menjadi penawar bagi kita, sesuai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Maka Al-Quran yang kami turunkan, kata Allah, akan membuat penawar, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, ketika Al-Quran banyak dibaca oleh kita, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Maaf, ada satu cerita ketika ada orang yang mau masuk neraka. Itu Al-Quran yang biasa dibaca sehari-hari di dunianya. Karena Al-Quran betul-betul sudah mendarah daging pada orang itu. Tapi orang itu ketika mau masuk neraka, maka Al-Quran memberi syafaat dan akhirnya diusulkan karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang sudah betul-betul memateri dalam hati orang itu. Akhirnya orang itu tidak jadi masuk neraka gara-gara syafaat dari Al-Quran. Ada yang versi kedua, Al-Quran akan memberi syafaat bagi kita yang sudah masuk neraka. Kita sudah tidak bisa apa-apa di neraka, sudah sakit, sudah banyak siksaannya, tapi waktu itu Al-Quran datang dan mengatakan bahwa dia adalah Al-Quran yang sering dibaca ketika di dunianya, maka dia mengharapkan orang yang biasa membaca Al-Quran akan diangkat dari siksa nerakanya. Itulah syafaat Al-Quran. Oleh karenanya, jangan sekali-kali kita meninggalkan bacaan Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mari kita baca setiap harinya. Yang bisa 1 juz setiap hari, silahkan baca 1 juz. Yang hanya bisa membaca 3 lembar, baca 3 lembar. Yang hanya bisa membaca 1 lembar, baca 1 lembar. Yang hanya bisa membaca surat-surat kecil, surat-surat pendek, baca. Yang penting hati kita cinta dengan Al-Quran. Saimin saimat, jamaatul mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, Rasul bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Sahabat pada bingung, mengapa Allah mempunyai keluarga dari bagian dari manusia? Qalu manhum ya Rasulullah. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka ya Rasul?
yang menjadi keluarganya Allah, yang menjadi kekasihnya Allah. Rasul pun menjawab, qala ahlul qur'ani hum ahlullah wa khassatuhum. Mereka adalah orang-orang ahli Quran yang biasa membaca Al-Quran, yang biasa menelah Al-Quran, yang biasa mengajarkan Al-Quran. Mereka itulah ahli-ahli Allah, keluarga-keluarga Allah, dan orang-orang pilihan Allah. Hadirin hadirat jamaatul mustami'in saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mari kita harus mempunyai semangat untuk membaca Al-Qur'an. Yang sudah bisa lancar baca setiap hari. Yang belum lancar belajar agar bisa menjadi lancar. Yang belum bisa senang kita upayakan untuk senang membaca Al-Quran. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, kalau tidak membaca Al-Quran sungguh rugi. Jadi bupati tidak baca Al-Quran rugi. Jadi camat tidak membaca Al-Quran rugi. Jadi pedagang tidak baca Al-Quran rugi. Jadi guru tidak membaca Al-Quran rugi. Semuanya orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, apalagi tidak senang dengan Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karenanya sangken hebatnya orang-orang yang membaca Al-Quran, maka orang itu akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Bukan kita yang merindukan surga, tapi surgalah yang merindukan kita. Hadirin hadirat jamaatul mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafidhil lisan. Apa itu hafidhil lisan? Orang yang selalu menjaga mulutnya, menjaga lisannya. Lisannya tidak diumbar ke sana ke sini. Jare orang Jawa itu bilangnya tidak boleh nyas-nyus. Nanti bisa menyakiti hati orang. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Oleh karenanya kita sebagai orang yang beriman, mari jaga lisan kita agar betul-betul tertib, agar betul-betul bisa menjaga hati orang lain, tidak tersakiti orang lain. Maaf, kadang-kadang kita orang hanya jeplak saja, ngomong saja, maka tentunya akan menyakiti orang lain. Ada cerita profesi macam-macam, ada yang pedagang, ada yang petani, ada juga yang jadi guru. Nah, ini kebetulan bagian masyarakat ada yang jualan tempe. Nah, ada anak muda remaja ketika lihat jualan orang yang jualan tempe itu bilang, "Dek, kok tempenya kecil-kecil sih?" Lah orang yang jualan dibilangin kayak gitu kan marah juga. Dibilangin gini, "No, ini ora tempene sing cilik-cilik, no. Aku jualan dari kamu belum ada sampai ada, ini ya seperti ini, besarnya seperti ini, orang cilik-cilik." Tetap ngotot yang bilang itu. Enggak deh, tetap tempenya jenengan semakin kecil semakin kecil. Lah kan orang yang jualannya semakin marah juga. Akhirnya yang jualan bilang, "Gini tak kandhani no, iki dudu tempene sing cilik-cilik, tapi cangkemmu sing saya ombo." Akhirnya apa? Orang itu akhirnya malu sendiri. Lah karena perbuatan mulutnya itulah yang akan menjadi bumerang sendiri. Itu pun banyak terjadi pada kita. Oleh karenanya hati-hati ketika kita ngomong, apalagi di media sosial, medsos. Maaf, orang yang semakin dekat dengan Allah mestinya semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha
min ibadihil ulama'u. Orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang tahu, alim, ulama. Lah oleh karenanya jangan sampai kita semakin dekat dengan Allah, tapi mulut kita, omongan kita, pembicaraan kita masih banyak menyakiti saudara-saudara kita. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tolabal ilma liyubahiyal ulama'a waliyumariyas sufaha'a adkhalahullahu jahannam. Barang siapa yang mencari ilmu tapi motifnya untuk menjelek-jelekkan ulama, untuk menghina ulama dan membodoh-bodohkan orang bodoh. Orang bodoh tidak malah dituntun, tidak diajari, tidak dikasih petunjuk, malah dibid'ah-bid'ahkan, malah disalah-salahkan, malah dineraka-nerakakan ketika dia berbuat. Adkhalahullahu jahannam. Orang itu akan dimasukkan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubika min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, janganlah kita ngomong seenaknya. Apalagi di medsos, di YouTube, di Instagram, di WA dan sebagainya yang banyak ditonton orang. Bayangkan setiap kata, setiap kalimat yang kita sakiti orang lain banyak juga. Oleh karenanya hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan lisan kita, karena lisan kita, mulut kita menentukan kebahagiaan tetangga saudara kita. Oleh karenanya kalau kita bisa menjaga mulut kita, lisan kita dengan baik, maka Allah pun akan memberikan kita kebahagiaan. Dinantikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita harus betul-betul bisa memberikan tauladan kepada yang lain. Contohlah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW berkata kotor, berkata jelek. Tapi yang terjadi ketika kita melihat YouTube, medsos dan lain-lain, yang ngakunya alim, yang ngakunya ustadz, kadang-kadang bicara seenaknya, mengumbar, mengumpat, bahasanya Jawa kewan salas metu kabeh. Nah, itu tidak baik. Saudara-saudaraku yang seiman, yang sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wa mut'imil ji'ani. Siapakah dia? Wa mut'imil ji'ani adalah orang-orang yang gemar memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Nyun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika orang-orang berpuasa, jenengan berpuasa, jenengan ketika puasa itu lapar enggak? Kalau jenengan lapar berarti tandanya puasa. Tapi kalau jenengan puasa tidak lapar, itu berarti jenengan tidak puasa. Mungkin beduknya buka jenengan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita praktekkan wamut imil ji'an. Gemar memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Kalau pada bulan puasa banyak orang yang lapar, terus kita memberi makanan, memberi berbuka bersama, itulah pahalanya luar biasa. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Oleh karenanya maaf kalau ada pengurus masjid, takmir mushola, panitia memberikan jadwal untuk berbuka, untuk jaburan dan sebagainya yang biasa terjadi di masyarakat kita.
ya kita mestinya terima kasih sekali. Kita harus bilang kepada pengurus, kepada takmir masjid mushola, terima kasih atas jadwal yang telah diberikan saya. Insya Allah akan saya pakai jadwal ini sebaik-baiknya dan akan saya gunakan untuk memberi makanan pada orang-orang yang lapar, dan ingat pahalanya di nanti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak malah sebaliknya, dikasih jadwal oleh takmir mushola, takmir masjid untuk bisa memberikan jaburan berbuka, tapi malah bilangnya, wah jangan saya masih repot, jangan saya masih sibuk, jangan saya masih mau pergi. Wah, banyak alasan. Itulah orang-orang yang tidak gemar memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Oleh karenanya, ketika kita membantu sebagian orang-orang kita, saudara-saudara kita, maka Allah pun akan membantu kita, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari saudara-saudara kita. Ingat sabda Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Ingat, Allah akan memberikan bantuan kepada kita selagi kita mau membantu saudara kita. Artinya apa? Semakin banyak saudara kita yang kita bantu, maka akan semakin banyak pula Allah membantu kebutuhan kita, akan membantu hajat kita, akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karenanya, ketika kita membantu orang lain, membantu saudara kita, maka kita pun akan mendapatkan bagian pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi yang seperti ini tidak hanya dilakukan pada saat-saat Ramadan saja. Setelah Ramadan kita melihat orang-orang fakir miskin, kita melihat orang yang banyak kekurangan makanan, kelaparan dan sebagainya. Itulah hasil dari Ramadan, pendidikan Ramadan, sehingga dengan Ramadan selesai kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat jamaatul mustami'in, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Siapakah shaimina fi syahri Ramadan? Dialah orang-orang yang senang ketika berpuasa di bulan Ramadan. Dengan Ramadan datang, mereka betul-betul bangga, betul-betul senang, karena dengan Ramadan mereka akan semakin meningkatkan ketakwaannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan menjauhkan, mengharamkan jasadnya masuk neraka. Allahumma amin. Demikian sehingga kita di bulan Ramadan betul-betul sungguh berpuasa. Ingat, puasa itu la'allakum tatakun. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat kita yang berpuasa tapi niatnya, motifnya tidak la'alakum tatakun. Ada orang-orang dulu ketika ditanya, mungkin sebagian masyarakat sekarang ada yang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran, la'alakum tatakun. Contohnya, kamu puasa mau apa? Jawabnya, saya puasa mau jadi macan. Dengan harapan ketika dia jadi macan, mungkin ketika ngereng akan ditakuti masyarakat, mungkin. Ditanya lagi, kamu puasa mau apa? Saya mau jadi welut. Nah, kok malah jadi welut, jadi macan? Padahal kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah
dengan sebaik-baiknya bentuk manusia. Manusia itu sudah paling baik, kok dia puasa malah mau jadi hewan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya bahwa puasa betul-betul membawa barokah pada kita. Sehingga dengan adanya puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa akan selalu mengamalkan 4 tadi yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Yang kedua, orang-orang yang selalu menjaga lisan atau mulutnya. Yang ketiga, orang-orang yang senang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat, orang-orang yang senang berpuasa di bulan Ramadan. Itulah 4 kelompok, 4 orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 4 kelompok itu bagian atau salah satunya atau 4-4-nya ada pada diri kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana fi siyami Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.